Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Dinda Fariza dari kelas 8A absen 19. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN akibat faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah mengekspor ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Negara-negara ASEAN yang lain juga melakukan kegiatan yang serupa dengan volume yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing negara. Daftar barang tambang yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Yang pertama, negara Indonesia. Barang tambang yang dimiliki minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan perak. Yang kedua adalah negara Malaysia. Barang tambang yang dimiliki biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Negara yang ketiga adalah negara Filipina. Barang tambang yang dimiliki adalah tembaga, nikel, emas, timber, seng, kobalt, batu bara, krom, dan mangan. Negara yang keempat adalah negara Thailand. Barang tambang yang dimiliki adalah timah dan mangan. Yang kelima adalah negara Brunei Darussalam. Barang tambang yang dimiliki adalah minyak bumi dan gas alam. Yang keenam adalah negara Vietnam. Barang tambang yang dimiliki batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, dan fosfat. Negara yang ketujuh adalah negara Laos. Barang tambang yang dimiliki adalah timah, briket, dan batu bara. Yang kedelapan adalah negara Myanmar. Barang tambang yang dimiliki timbal, seng, perak, timah, minyak bumi, mangan, tungsten, emas, batu mulia, dan batu giok. Negara yang kesembilan adalah negara Kamboja. Barang tambang yang dimiliki adalah biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, dan emas. Setiap jenis barang tambang memiliki kegunaan tertentu untuk menunjang kehidupan masyarakat. Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang. Sumber daya alam hayati dan non-hayati lainnya dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Hutan dan laut merupakan contoh lain sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN. Hutan, laut, dan barang tambang merupakan sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan setiap negara. Indonesia memiliki hutan paling luas di antara negara yang lain. Namun, laju kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia juga paling tinggi di antara negara-negara ASEAN yang lainnya. Hasil hutan dari Indonesia dan negara-negara ASEAN lain digunakan sebagai salah satu sumber pendapat negara. Salah satu tujuan ekspornya yaitu ke negara-negara industri seperti Singapura. Perairan laut di kawasan negara-negara ASEAN banyak dieksplorasi untuk menghasilkan devisa atau pendapatan negara. Perikanan, mutiara, rumput laut, sampai barang tambang merupakan contoh eksplorasi perairan sebagai sumber daya alam. Saat ini, perairan laut banyak yang dikelola sebagai tempat wisata. Tidak semua sumber daya alam yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya alam ini merupakan bentuk interaksi antar negara ASEAN dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, itu adalah video presentasi tugas dari saya.
Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.